Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, talqin, tafsir, dan tadabbur Al-Quran, yang kali ini kita lanjutkan setelah Al-Fatihah yang memakan waktu 3 pertemuan dan banyak memang oren-orean. Insya Allah nanti di Al-Baqarah dan seterusnya akan lebih banyak lagi mengajinya. Jadi untuk keterangan mungkin sekedar pengantar dan penjelasan dan hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan saat kita nanti sambil store, nanti bisa sambil bertanya. Baik, kita mulai. Saya perlu jelaskan sedikit pengantar tentang surat ini, yaitu Suratul Baqarah. Secara urutan ini merupakan surat yang kedua setelah Al-Fatihah, surat pembuka. Namun secara waktu turunnya tentu ini surat Madaniyah, di mana surat ini diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, tapi sekian kali diturunkannya, dan merupakan surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, berisi 286 ayat. Ya, suratnya surat Madaniyah, jadi diturunkan oleh Allah. Mula-mula diturunkannya itu sudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah, dan banyak berbicara tentang hukum agama, tentang halal haram dan seterusnya. Kalau surat-surat Makkiyah banyak berbicara tentang tauhid, tentang iman dan seterusnya. Kalau ahkam itu karakteristik surat-surat Madaniyah. Dan ini banyak terdapat pada surat Al-Baqarah. Baik, namanya unik ya, ada beberapa nama surat yang diberi nama dengan nama binatang, ya, Al-Baqarah, seekor lembu. Ada juga surat An-Naml, surat semut. Ada juga surat An-Nahl, ya. An-Naml ada di urutan ke-27 surat An-Naml, dan An-Nahl ada di urutan ke-16 surat Lebah. Dan ini surat Al-Baqarah artinya bukan sapi betina, ya, ini salah kaprah, diartikan Baqarah sapi betina. Ini sesungguhnya penerjemahan yang tidak tepat, ya, karena Baqarah taknya itu bukan menandakan taknis, bukan menandakan gender, ya, tapi menunjukkan Baqarah itu lil ifrat, ya, seekor sapi, kisah penyembelihan seekor sapi, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-76 dari surat ini, ya, di halaman 10. Salah, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi atau seekor lembu, ya, bukan memerintahkan untuk menyembelih sapi atau lembu betina. Ya, nanti ada waktunya, insya Allah kita nanti akan ada kajian, insya Allah juga via Zoom mungkin, kajian tentang nahwu, ya, kitab Jurumiyah, insya Allah, untuk memahami bahasa Arab, memahami bahasa Al-Quran. Saya artikan bahwa Al-Baqarah artinya seekor lembu, bukan lembu betina. Jadi tak itu bukan menunjukkan mu'anas, ya, bukan. Kita sering keliru. Ya, ada nama Maisarah dulu. Saya ingat punya kawan sekolah dinia, namanya Maisarah, ya, perempuan. Tapi kalau Maisarah yang dulu menemani Nabi dalam perdagangan ke Syam, yang saat itu membawa komoditi milik Khadijah, itu Maisarah itu laki-laki, ya. Maisarah itu artinya kemudahan. Jadi nama Maisarah itu untuk Arab laki-laki, tapi kalau di Indonesia pokoknya ada tak marbutoh itu perempuan, gitu. Sehingga saya punya kawan namanya Maisarah, dan saya berpikir, loh, Rasulullah belum nikah, masuk ke Syam ditemani seorang wanita. Nah, padahal enggak begitu. Maisarah itu laki-laki, itu merupakan pegawainya Khadijah, ya. Baik. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, dan di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat ayat yang paling agung. Ya, kalau surat paling agung itu Al-Fatihah, kalau ayat paling agung itu ayat kursi. Ayat
ke-255 dari surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada di permulaan juz ketiga, tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd, dan seterusnya nanti baris ke bawah lagi itu ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi, ya. Maka orang yang membaca surah Al-Baqarah dia terhindar dari gangguan jin, insyaallah. Baik, sekilas surat Al-Baqarah, kita langsung masuk ke kajian dan akan saya jelaskan nanti 1-2 ayat dan saya tafsirkan nanti, kemudian store satu persatu insyaallah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Pertama saya jelaskan dulu sebelum nanti saya bacakan dan kita bersama-sama kita ulang dan syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa hafal juga. Alif lam mim. Ini ada orang yang menafsirkan pakai ilmu cocokologi, otak-atik matuk, ya. Atau dalam literasi klasik itu juga disebut dengan tafsir Al-Isari, ya, tafsir yang ya kenaknya ya kalau bahasa sekarang itu ya cocokologi, ya, ilmu nyocok-nyocokin. Alif itu katanya Allah, lam itu malaikat Jibril, dalam hal ini mim itu Muhammad. Tentu yang seperti ini tidak bisa kita jadikan pedoman, ya, karena alif lam mim huruf muqatta'ah itu huruf yang dibaca dalam membacanya itu kita bunyikan alif bukan a. Nanti di berbagai ayat yang lain ada huruf yang sama tapi bacanya berbeda. Alif, lam, dan mim dibaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ad. Tapi ini alif, lam, mim. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini mimmastarallahu bi ilmi. Artinya hakikatnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau begitu kita nggak perlu nyari-nyari artinya apa, dicocokkan. Dan itu banyak dan populer di masyarakat kita. Misalkan Yasin itu nama lain Muhammad, Toha juga nama lain Muhammad. Nah, ini tentu tidak punya landasan, ya, yang kuat. Jadi huruf alif lam mim atau ha mim atau sin mim atau alif lam ra dan seterusnya, Toha, Yasin itu huruf-huruf yang memang menjadi bagian dari ijazul Quran. Yang penting kita yakini bahwa setiap huruf itu kita ucapkan ada pahalanya. Maka Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf loh. Tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Masing-masing satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu huruf itu dilipatkan dengan 10 kali lipat. Di hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi ahsana wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca kitab Allah, maka ya dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala, dan pahala itu dilipatkan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf loh, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, jadi kita membaca alif lam mim, insya Allah pahalanya 30. Ya, 30 pahala selesai. Tapi kalau kita ngotak-atik ya, nggak ada pahalanya, ya. Harus berdasarkan ilmu, ya, harus berdasarkan ilmu. Ya sudah, kita baca saja sebagai ayat pertama, alif lam mim. Sudah selesai, maknanya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lamu bi muradihi. Nabi tidak menjelaskan artinya. Alif lam mim itu apa, Toha itu apa, Yasin itu apa, dan seterusnya. Ya sudah, kita tidak akan tahu hakikatnya, ya, dan menunjukkan kelemahan manusia, dan jangan mencari-cari yang tidak ada keterangannya. Percuma, tidak akan mendapatkan ilmu yang meyakinkan. Dan don, prasangka wa inna don la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan itu nggak bisa dijadikan landasan sebagai sebuah kebenaran. Ya, walaupun cocok-cocokan, matuk-matukan bisa saja, tapi itu sekali lagi tidak
disarankan bagi kita untuk menyelami hal-hal yang di luar kapasitas kita untuk mengetahuinya. Hatta mungkin ahli bahasa. Dari dulu para sahabat juga tidak pernah menanyakan, ya Rasulullah, makna alif lam mim. Sudah percaya aja itu dari Allah, selesai. Yakini. Yang jelas-jelas saja. Nah, hukumnya apa dilaksanakan, ya larangan apa ditinggalkan, selesai. Ya. Selanjutnya ayat kedua, Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ada titik 3 yang jatuh pada raib dan fihi. Itu dalam ilmu tajwid namanya mu'anaqah ya, mu'anaqah bainas ini. Jadi kita diberi pilihan untuk berhenti di salah satu di antara keduanya. Jangan berhenti pada keduanya atau tidak berhenti sama sekali. Kenapa? Nanti maknanya jadi rusak. Ya, kita berhenti pada salah satunya saja. Pilih dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita memilih salah satu di antara yang diberi tanda itu. Untuk mengetahui lebih jelasnya saya artikan ya. Ini terkait sesungguhnya dengan ilmu i'rab atau ilmu nahwu ya. Kalau saya baca dzalikal kitabu la raib, titik di situ, saya berhenti di situ, tentu konsekuensinya fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, salah. Jadi kalau raib, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kalau dibaca begini artinya dzalikal kitabu, itulah kitab, maksudnya isyarah kepada Al-Qur'an. La raib, Al-Qur'an itu sama sekali tidak meragukan. Ya, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak meragukan. Datang dari Allah pasti, kebenarannya tidak bisa disangkal lagi. Dzalikal kitabu la raib, itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak mengandung keraguan, ya. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu terdapat hudan, terdapat petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menjelaskan bahwa kandungan Al-Qur'an itu isinya adalah petunjuk. Ya, saya ulangi lagi, dzalikal kitabu la raib, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak mengandung keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Versi yang kedua boleh kita baca, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau berhenti di fi, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tiada keraguan. Hudal lil muttaqin, fungsi Al-Qur'an itu hudan, sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan fungsi. Ini menandakan hal, ya. Kalau yang pertama, di dalamnya terdapat petunjuk. Yang kedua, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa ada dua pemaknaan seperti itu? Karena kalau kita baca fihi hudal lil muttaqin, hudan itu sebagai mubtada muakhar. Fil Qur'ani hudan. Fihi itu jar majrur yang merupakan khobar jumlah, sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu menyerupai kalimat, tapi belum menjadi kalimat. Ya, terdiri dari jar dan majrur. Fihi hudan, ya. Fihi hudan. Hudan itu mubtada fi mahalli raf'in, ya.
di dalamnya ada petunjuk atau di dalamnya terdapat petunjuk. Itu mabni ini isim mabni dan fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Nih nahwunya begitu ya. Karena hudan itu ala hudan, fihi hudan, dalika hudan, semuanya hudan, enggak ada bisa kayak zaitun, zaitin, zaitan, muhammadun, muhammadin, muhammadan, enggak bisa ya, tapi semuanya hudan. Tuh. Jadi fihi hudan lil muttaqin itu strukturnya itu khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, mubtada muakhar didahulukan, diakhirkan mubtadanya. Lil muttaqin jar dan majrur bagi lil ditujukan kepada orang yang bertakwa. Sedangkan kalau kita baca dzalikal kitabul la raiba fih, itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, menunjukkan hal, fungsi, keadaan Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemarin kita sudah berbincang tentang petunjuk. Ada yang petunjuk dalam pengertian taufik, hanya Allah yang kuasa. Ada petunjuk yang bermakna irsyad, itulah tugas Nabi dan kita semua. Baik, saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu ikuti di dalam hati dulu. Saya akan bacakan beberapa kali, nanti ikuti dulu di dalam hati, terus kemudian nanti kita ngaji bersama-sama dan insya Allah masing-masing kita persilakan, yang mau store silakan store. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Kalau udah bertanya kenapa kok dibaca alif lam mim? Ya karena dari suaranya begitu. Nabi mengajarkan bacaannya seperti itu. Loh kok Nabi mengajarkan seperti itu? Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Jibril membacakannya seperti itu. Lah kenapa Jibril membacakan seperti itu? Karena Allah perintahkan untuk menyampaikan seperti itu. Ya sudah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa diubah-ubah, Al-Qur'an tidak bisa diganti atau dibaca seenaknya, dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an harus dipelajari melalui guru, harus belajar dari guru ke guru dan seterusnya sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, dan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Jadi alif lam mim. Kok enggak yang panjangnya alifnya alif lam mim? Nah, enggak bisa. Ya memang karena contohnya begitu. Dulu belum ada tandanya loh ya. Belum ada tanda panjang, tanda macam-macam belum ada. Ya hanya huruf-huruf saja, tapi bacanya begitu. Alif lam mim. Nah, kalau nggak belajar, pernah ada cerita itu. Orang Arab disuruh baca surat ke-36. Dia baca apa? Yes wal Qur'anil Hakim. Yasin dibacanya yes. Ya, Toha bisa dibaca teh tuh. Nah, macam-macam. Nah, makanya harus belajar. Kita bacanya alif lam mim, kita bacanya Yasin, Toha, dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Alif lam mim. Untuk bacaan yang saya pilihkan, kita berhenti pada fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya ingatkan beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah i menjadi e, roib,
roib ya, roib bukan roib ya. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ha. Kadang orang membacanya enggak bisa membedakan antara terutama kalau ketika mati ya, ha dan ha. Ya, sering kita dengar orang adzan itu kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sama, padahal yang pertama itu tak marbutoh itu ha. Hayya 'alas shalah. Ha. Hayya 'alas shalah. Baru hayya 'alal falah. Ha. Ya. Solih, soleh. Jadinya kan ya. Saya ulangi lagi, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ya, kita ulang bersama-sama. Mari silakan dibuka. Ya, mari. 1, 2, 3. Alif lam mim. Ya, ulang lagi. 1, 2, 3. Alif lam mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ulang lagi. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ulang lagi. Alif, 1, 2, 3. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Ya, cukup. Silakan waktunya untuk setoran. Ya, silakan sebut nama, bisa pakai video, bisa juga tidak ada masalah. Sebutkan nama dan asal. Ya, nanti sambil kita ya, silakan. Emma, Jakarta. Ya, Bu Emma, silakan Bunda Emma. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fiih. Hudal lil muttaqin. Ya, cukup. Alhamdulillah. Fokus. Udah hafal ya, Bu Irma ya? Hafal ya? Hafal, sudah hafal. Sudah. Insyaallah hafal ya, alhamdulillah hafal. Bagus ya. Yang lain silakan langsung ini ya, karena kita sudah ta'awud, sudah basmalah, jadi langsung alif lam mim saja ya, langsung alif lam mim dari kitabul itu. Ya, silakan yang lain yang mau start. Boleh Ibu Gita? Iya. Silakan. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fiih. Hudal lil muttaqin. Ya, ahsantum, bagus ya. Baik Bu, yang lain lagi silakan, atau ada yang mungkin bertanya, kami persilakan. Kalau sudah semuanya nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kami silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, betul Pak Haji Munir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Panjang. Ya. Nah, ini roibanya jangan memanjang ya. Jangan suka terkesan berhenti. Bukan la roiba di langsung, kalau kita memang berhenti di fi, jadi
La raiba fi ba itu satu ketukan. Jadi ada jeda atau jadi memanjang. Dzalikal kitabu la raiba fi, bukan la raiba fi. Nah, ada mungkin karena kita kadang ngejak jadi kita terbawa. Jadi bacanya la raiba fi, la raiba fi, ya, la raiba fi, ya. Nah, ulangi coba Pak Munir. Dzalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bagus sekali, barakallahu fikum. Ya. Nah, paham ya, bagus. Ya, ini ada yang bertanya tadi, hidayah itu ada dua ya, irsyad dan satu lagi taufik ya, hidayah taufik. Nah, taufik kita kan sering mengatakan wabillahi taufik wal hidayah ya. Nah, taufik itu artinya mengantarkan kepada maksud dan tujuan. Sebagai contoh begini, kalau ada seseorang yang minta ditunjukkan alamat ya misalkan mau ke Wismaku, Galaksi, Bekasi ya, dia posisinya misalkan di Jakarta. Nah kemudian Anda mengantarkan sampai tempat tujuan, tidak kesasar. Nah, itu gambaran seperti itu. Jadi diantarkan sampai tujuan, itu taufik ya. Sedangkan irsyad itu memberi petunjuk ya, kamu lewat Kalimalang terus ketemu nanti ambil kanan naik, nah misalkan begitu, atau lewat tol gini-gini, nah itu namanya arahan atau petunjuk ya, belum tentu sampai, kadang kesasar, kadang itu sebagai contoh. Nah taufik, hidayah yang taufik itu hanya Allah yang kuasa, maka kita mengatakan wabillahi taufik. Maka Nabi sedih ketika sang paman sampai wafat tidak juga mengucapkan syahadat. Maka Allah mengingatkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, itu dalam pengertian taufik. Ya, hatta pamannya, bahkan musuh-musuh Nabi adalah orang-orang dekat sendiri. Abu Lahab paman Nabi, ya. Abu Thalib walaupun nggak dimusuhi, ada yang musuhi, ya. Tapi ada yang juga tidak musuhi, tapi tidak beriman, seperti Abu Thalib. Ya, itu namanya hidayah taufik. Ada yang hidayah lain lagi, nanti seperti ilham, ya, gorizah. Tapi prinsip dasarnya ada dua tadi ya, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Ya. Baik, ada yang lain lagi mau bertanya atau mau setoran sebelum kami lanjutkan ke ayat berikutnya? Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bu siapa, dari mana? Hidayah, Ustaz. Oh ya, semoga mendapatkan hidayah taufik maupun irsyad. Amin. Ini Ya. Ustaz, untuk apa namanya yang alif lam mim itu ketukan di mimnya itu tuh berapa lama ya Ustaz? Ya, ini mad lazim ya, jadi 6 ya. Alif lam mim. Berarti sama dengan yang lam, dengan yang di dengungnya, maksudnya tadi dengung mimnya. Alif lam. Oh, dengungnya. Oh ya. Dengungnya Ustaz, Jadi maksudnya. dengungnya. Oh ya, maaf. Jadi itu statusnya gunah ya. Gunah itu, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tajwid, apakah itu dihukumi 2 atau berapa ya. Ada mengatakan tidak, pokoknya dengung. Tapi kalau di apa namanya, diukur dengan ketukan itu 3. Jadi alif lam mim, seperti innallaha. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Jadi kan kita tidak baca innallaha, tapi innallaha. Jadi 3 jadinya kalau kita hitung. Tapi ada yang enggak, itu bukan mat. Jadi jangan menghitung dengan huruf atau dengan panjangnya. Ada yang berbuat begitu. Tapi real bahwa tetap ada
waktu yang dibutuhkan untuk mendengungkan. Ya, jadi terserah mau nyebut 3 atau pokoknya didengungkan gitu loh. Tapi prakteknya gunnah itu ya melebihi 2 harokat. Oke, sekalian ini Pak, sekalian Ya. setor ya Ustaz. Ya, silakan. Ya. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ya. Perhatikan jangan ada bukan roiba. Bukan roiba tapi roiba. Nah, ini tadi sudah saya ingatkan dan ini karena kebiasaan kita membaca solih menjadi soleh, ya kan? Ya, itu orang soleh itu. Nah, bahasa kita solih, as-solihun, ya. Roib, Jadi bagaimana Ustaz? Roy. Terus kemudian ya, bukan roib, roib, bukan roib. Roib kan Roib. Roib, la roiba, La roiba. bukan la roiba tapi la roiba. Jadi aslinya kan roi. Nah, jadi mati. La roiba. Betul. Kebanyakan orang kan dalikal kitabul la roiba. Roiba. Kan jadinya enggak ada dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an. La roiba fi dalikal kitabul la roiba fi. La roiba fi hudal lil muttaqin gitu. Jadi la roiba. Ulangi ya Ustaz. Coba diulangi coba. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ya, ahsanti. Ya, betul. Oke, ini Ustaz usul untuk Ya. adminnya Ustadz. Jadi mana titik tekannya setiap kita pertemuan seperti ini kan di Roiba ada itunya Ustadz, ada rekamannya khusus untuk titik bacaan yang kita tekankan seperti Roiba. Jadi nanti kami bisa mengulanginya sendiri di rumah. Jadi ada rekamannya. Untuk yang minggu lalu itu kan yang wow itu Ustadz. Malikiyau. Jadi bisa nanti kami ulangi di rumah berdasarkan rekaman yang ada. Untuk adminnya ya Ustadz ya. Ya, terima kasih. Ini direkam, semuanya ada dokumentasinya. Nanti kan di catatan-catatan mulahadzuh istilahnya ya, catatan itu nanti untuk satu titik tertentu aja Ustadz. Jadi jangan panjang-panjang. Ya, betul. Ini kan 1 jam direkam ini panjang. Jadi khusus mungkin untuk islahnya ya, perbaikan di Roy, kan gitu kan? Iya, Ustaz, betul. Mudah-mudahan nanti ada waktu nanti bisa di-share di grup itu juga nanti. Baik, bagus. Ya, makasih. Ada yang lain lagi atau kita lanjutkan? Ada yang mau start lagi? Ada Pak. Oh ya, silakan. Mbak siapa? Bahan Pak. Ya, dari mana, teman? Palu Pak. Palu. Kalbar, Sambas. Oh, Sambas. Oh, Masya Allah. Ya, dari Pontianak ke Sambas. Ya, silakan. Itu adik saya, Ustadz. Oh, Masya Allah. Ayo, adik Kak If. Ya, silakan ya. Halo. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, catatan kita baca la itu la. Jadi jangan ada, jangan disimpan di dalam dan jangan cenderung la. Jadi a itu buka ya, kalau ini coba masukkan 2 jari ya. A. Sehingga ketika hidung itu ditutup, itu bunyinya nggak berubah. Tapi kalau bicara tadi ada sengau,
itu ada udara yang keluar dari hidung. Dalikal kitabu la. Ketika saya tutup berubah. Kenapa? Ada udara dari hidung. A tidak ada udara sedikit pun dari hidung. A sama. La. Tapi kalau dibicarakan dalikal kitabu la raiba la. Ini kena. Itu ada berarti ada udara dari hidung. Jadi bacanya dalikal kitabu la bukan la. Nah, itu ada hidungnya, ada keluar udara dari hidung. Makhraj hamzah tidak ada sama sekali, yang keluar dari hidung itu gunnah, ya. Jadi bacanya dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba diulang. Alif lam Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, udah berubah kan, beda kan? Nah, jadi harus loss ya ketika kita baca a. Jadi bukan jangan Jadi harus buka mulutnya supaya udara sepenuhnya keluar dari mulut, tidak ada udara dari hidung. Ya. Nah, ini kesalahan umum. Banyak orang yang karena bacanya alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu penuh dengan gunnah bacaannya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, oke, nanti sambil berjalan nanti insya Allah semakin baik. Harus istiqomah. Ya, ada lagi? Apa saya lanjutkan? Ya, silakan. Dari mana? Saya Ibu Nui dari Jakarta. Ya, silakan Ibu. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, catatannya kepanjangan mat tabi'inya. Jadi bukan dalikal kitabu la raiba fihi. Dalikal kitabu la raiba fihi. Jadi panjangnya da, kita, dan la itu hanya 2 harokat. Ketika dalikal kitabu la raiba fihi, bukan dalikal kitabu la raiba, itu melebihi 2 harokat. Jadi saya contohkan, ikuti, maka ketika saya talkinkan ikuti ketukannya, ya. Dalikal kitabu la raiba fihi. Ini arid ya. Hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba Ibu Yuli di ulang ya. Silakan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, relatif ini. Harokat lagi za. Sering kita membaca za dengan za. Za itu jadi di ujung lidah ya. Za, lo. Dengan sa itu satu tempat, tapi nanti sifat dan cara mengeluarkannya yang berbeda. Bukan zalika. Itu kan lidah kita. Orang Sulawesi za kadang s. Pak Ustaz. Tadinya kan za, jadi Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Gitu kan? Itu bacanya za. Za bukan za, tapi za. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi.
Dzalikal kitabu la raiba fiih. Coba diulang. Bu Ruli ya. Zalikal kitabu la raiba fiih. Ya, bagus, bagus. Ya. Nah, diingat-ingat, soalnya kalau kita udah kebiasaan baca, apalagi sudah hafal, itu ketika diluruskan balik lagi kepada kebiasaan kita, termasuk panjang pendek. Dari awal kita Fatihah sudah saya ingatkan dan banyak karena ini kasus di mana-mana panjangnya melebihi 2 harokat padahal matopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Kelihatannya sih enak kalau kita nggak tahu, tapi itu salah karena memanjangkan melebihi haknya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan? Ar-Rahmanirrahim. Seringnya di enak-enakan Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Nah, itu ke Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, salah. Jadi hanya 2 ketukan, maksudnya 2 double huruf. Jadi tergantung panjangnya kita apa iramanya. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ngikuti irama gitu. Jadi kalau ketukannya pendek ya pendek, ketukannya sedang, ketukannya panjang ya panjang. Itu haknya harus adil antara setiap huruf. Baik, masih ada lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Saya lanjutkan ke ayat ketiga ya. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Awas ini nanti seringnya juga Alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaibi dengan segala hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra dan tidak bisa ditangkap oleh nalar ya. Hal yang gaib itu tidak bisa ditangkap. Kita percaya kepada malaikat, percaya kepada surga, neraka, ya, kubur dan nikmatnya dan seterusnya, itu kita yakini. Ya, itu semuanya adalah sesuatu yang gaib, malah tudrikuhu al-hawas, tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Bahkan kita percaya kita punya nyawa, tapi nggak pernah lihat nyawa itu kayak apa, kecuali nonton di film-film ya, keluar putih kayak apa itu kan, ya enggak pernah ada yang lihat. Itu hanya visualisasi yang tidak kita bisa yakini. Tapi kita percaya, enggak ada orang yang tidak percaya kita punya nyawa. Tapi kita enggak pernah lihat nyawa itu kayak apa, bentuknya apanya. Pokoknya orang hidup itu ya punya nyawa, kan gitu ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada gaib, percaya kepada surga, neraka, akhirat dan seterusnya. Saya juga adanya malaikat, ya. Wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang Allah rizkikan itu mereka berinfak. Tidak semuanya, sebagian saja. Dari mana-mana sebagian, mimma itu minta bidya, sebagian dari harta mereka infakkan. Ini tidak ada wakaf di dalam ayat ini, jadi langsung alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mari bersama-sama. Alladzina, ayo. Alladzina
yu'minuna bil yu'minuna ghaibi bil wa ghaibi wa yuqimuna yuqimuna as-salata wa sholata wa mimma mimma razaqnahum razaqnahum yunfiqun. yunfiqun. Cukup, saya pelan-pelan nanti silakan store, saya akan contohkan sekali lagi mempertegas alladzina yu'minuna bil ghaibi bukan ghoi bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma guna itu mulut tertutup dan udara keluar dari hidung. Wa udara dari sini. Wa gunnatun makhrajuha al-khaysyumu, guna itu keluarnya dari hidung. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi kita insya Allah memang nggak banyak-banyak yang kita dapatkan ya 2-3 ayat, tapi insya Allah ada pembelajaran bagi kita. Nanti kalau itu kita perhatikan, kesananya kita akan ketemu lagi kemiripan ayat itu dan kita bisa membaca. Jadi memang ini fokusnya pembelajaran dan kita banyak mengulang-ulang. Kalau hanya membaca tadarus mungkin kita sudah selesai ke halaman sekian. Tapi betapa kita sering mungkin sudah sekian kali khatam, tapi bacaannya belum juga sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Maka titik beratnya kita ya sedapatnya, tapi kita syukur kita tadi hafal. Mulai dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita hafal nantinya karena seringnya kita mengulang ya. Baik, kamu silakan. Kalau kita baca bareng-bareng juga nggak terdengar secara baik, jadi kami persilakan untuk store ya, seperti yang ayat Saya, sebelumnya. Pak. Ya, silakan. Saya, Pak, Bu Emma. Ya, silakan Bu Emma, silakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, cukup bagus, cuman konsistensi, ada yang terlalu cepat, ada yang melambat. Ya, itu nanti dengan kita sering-seringnya mengulang nanti dan lancar, insyaallah enggak. Ya, catatannya gitu. Jadi inkonsistensi, ada yang ketukannya cepat, ada yang lambat. Yang kedua qalqalah ya, bukan rozaqnahum tapi rozaq. Ya, ada mantulnya tapi mantulnya ringan, disebut qalqalah sugro. Pantulan kecil. Ya, harus ada pantulan, tapi tidak sebesar kalau diwaqaf. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul huwallahu ahad. Itu mantulnya besar. Kalau ini wa mimma razaqna ada mantul namanya qalqalah. Bukan wa mimma razaqnahum, bukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu catatannya. Ya, ulang silakan. ya, Pak. Silakan diulang, boleh. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, alhamdulillah bagus sekali, berbeda dengan yang sebelumnya ya, qalqalahnya maupun ya. Makanya kalau ngikuti contoh itu nanti orang yang rajin baca Al-Qur'an ya alhamdulillah, tapi kalau tidak belajar bacaannya selalu salah ya. Makanya perlunya kita belajar dan disetorkan, dikoreksikan. Ya, terima kasih Bu, bagus sekali, sudah bagus. Ya, yang lain silakan. Ada yang lain lagi yang mau? Ya, silakan. Siapa?
Orangnya yang ngaji, Pak. Silakan. Siapa? Saya pakai HP jadi nggak terlihat. Lagian main-mainin aja. Ya. Pak Muhammad Jafar tadi ya? Saya Pak Muhammad Jafar. Silakan Pak Ya. Muhammad Jafar. Oh, Muhammad Jafar, silakan. Dari mana? Dari Sumbawa Barat. Sumbawa NTB. 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 Ini kota ini ya, NTB. Kaliwang. Di Sekongkang. Oh, sekon. Aman ya, tidak ada ini. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Silakan. Fadhal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ahsantum. Bagus. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara ikhwah dari Kalimantan, dari Sumbawa, Masya Allah. Ya. Ahsantum. Barakallahu fikum. Silakan. Yang lain lagi? Saya Sudah Pak bagus. Ya. Lucy dari Bogor. Bogor. Masya Allah. Di mana Bogornya, Bu? Di Dramaga. Dramaga. Ya, kamu silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bagus. Tadi yang ta'awud dan basmalahnya, mat tobi'nya kepanjangan ya. Tapi bacaan ini bagus. Yang surat Al-Baqarah. Ini karena kebiasaan kita nggak terasa bahwa kita memanjangkan yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu catatan saya. Kalau baca ini justru udah bagus, tapi baca ta'awud dan basmalahnya tadi memanjangkan yang melebihi 2 harokat. Nah, ini kayaknya pernah belajar ini ya, pernah belajar qiraah ya, maqamat ya. Pernah. Pernah. Nah, kelihatan. Ya, biasanya penyakitnya orang yang belajar gitu, ya saya dulu itu kadang memanjangkan melebihi ketentuan biasanya. Ya, karena kita terbawa, ya, terbawa dengan lagu ya, macam-macam. Saya dulu pernah. Ya, tapi yang diperintahkan itu adalah membaca secara tartil ya. Masalah lagu itu sebenarnya hukumnya diperdebatkan oleh para ulama. Ya, itu belajar Husaini, Bayati, Nahawan, Hijaz, Siharka, Ros, macam-macam. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Kita dari Bogor. Ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Benar. Barakallahu fikum. Ya, yang lain lagi masih ada 2 menit lagi insya Allah. Ketika kita 1 jam ya, tadi lebih 15. Ya, baik. Ibu Gita silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ahsanti. Ya, bagus. Ada lagi? Cukup? Ustadz, kalau misalnya napasnya nggak kuat, berhentinya di mana, Ustadz?
pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau nafas kita tidak cukup, ya? Kita bisa mengulangi, misalkan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita ulangi kalimatnya biar utuh, ya. Enggak, dari dua kata ini kita ulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita sebenarnya mau sampai tapi kok berhenti. Contoh begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Oh, enggak kuat. Ya sudah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ. Nah, ini supaya penggalannya utuh, ya. Supaya penggalannya. Kalau kita wakaf itirori, berhenti karena terpaksa karena nafas kita tidak mampu, maka kita ketika membaca Al-Qur'an kita ukur kira-kira. Maka yang contoh yang pertama itu yang lebih tepat, karena kalau kita wa mimma razaqnahum tinggal sedikit lagi dan biasanya sudah memaksa. Maka contoh yang tepat ketika kita melihat oh panjang ini, maka kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu ya? Jelas? Ustaz, tanya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Kalau yang dilarang untuk berhenti mengambil sedikit napas yang nggak boleh itu istilahnya apa Ustaz? Bagaimana pertanyaannya? Kita belum selesai baca, tapi kita napas kita nggak kuat. Di mana tempat-tempat yang dilarang, terus tiba-tiba kita dipaksa untuk melanjutkan dengan mengambil sedikit napas, itu tidak boleh kan ya Ustaz, dilarang? Ya, jadi harus kalau bukan wakaf dan kita karena nafasnya tidak terpaksa kita berhenti di situ, maka tadi mau ulang seperti tadi, diulang supaya kalimatnya tidak terpenggal maknanya. Jadi memang intinya kalau kita paham bahasa Arab, jadi kita memenggalnya atau mengambilnya pengulangannya dari mana itu kita paham. Maka paling aman setidaknya itu kalau kita tidak paham bahasa Arab ya, ngambil dua kalimat itu paling aman. Misal tadi wa yuqimunas shalah, terus kemudian as-sholata, ya nggak bisa begitu. Mesti wa yuqimunas shalah itu dari situ. Jadi pemenggalannya biar utuh, ya. Jadi tidak hanya mengulang satu kalimat, amannya setidaknya dua itu. Tapi kalau kita paham bahasa Arab itu menjadi lebih enak karena kita wakofnya, pengulangannya itu kita paham. Jadi wa yuqimunas shalah, tentu menegakkan sholat itu satu kesatuan, tidak sholatnya saja. Sehingga kita mengambilnya jangan memaksakan kalau kita nafas kita nggak mampu. Ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak boleh memaksakan untuk mengambil napas walaupun mencuri napas sedikit pun tidak boleh ya Ustaz? Enggak boleh. Itu enggak boleh memaksakan. Jadi kalau ada orang nafasnya pendek-pendek, ya sudah diulang lagi seperti tadi. Atau kan ini sebenarnya kita mengulang ketika kita membacanya agak pelan. Tapi kalau kita bacanya lancar atau agak cepat kan pendek. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ringan sekali. Tapi kalau kita baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini panjang. Sehingga tidak setiap orang punya nafas seperti tadi yang saya bacakan.
Mungkin dia akan berhenti di alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu opsinya seperti itu ya. Tapi nanti kalau kita membacanya cepat, tapi cepat harus tetap tepat ya, yang memberikan hak setiap huruf. Contoh begini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan ringan. Itu. Ya nanti kita pelan tahqiq ya, nanti kalau sudah lancar diulang nanti kalau kita murojaah, kita tadarus ya bisa agak cepat. Tapi jangan buru-buru cepat. Kalau kita irama standarisasinya kita memberikan hak-hak setiap huruf itu belum tepat, ada masih panjang, ada yang kita kasih lebih panjang. Baik, saya kira cukup ya, Insya Allah. Karena kita coba jam 8 tepat, biasanya juga masih mungkin ada yang sholatnya apa segala macam. Jadi Insya Allah ini kita mulai jam 8.15, tapi kita Insya Allah jam 8 sudah standby ya besok. Tapi kita lihat ini ya, kita upayakan. Tapi kalau nanti kita kasih jam 8.15 kok malah belum mulai ya, kita usahakan kita on time, melihat waktu Isya yang juga berubah-ubah ya, mungkin untuk persiapan. Jadi insya Allah kita akan untuk sementara ini jam 20:15 itu kita sudah mulai ya. Insya Allah nanti Mas Admin, Mas Fikri sudah standby di jam 8, insya Allah sudah mulai. Baik, kita 1 jam dan sudah lebih 6 menit. Terima kasih atas segala perhatian. Kita masih terus belajar dan belajar, tidak ada kata terlambat, dan kita belajar membacanya dan juga insya Allah makna-maknanya sedikit nanti saya jelaskan tentang artinya dan juga belajar bahasa Arabnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sampai berjumpa Selasa depan insya Allah. Dan mohon doanya ini dari Yayasan Aksi Insan Nusantara, insya Allah akan mengimplementasikan bantuan ke saudara-saudara kita, baik bantuan kesulitan ekonomi nanti di Solo, Malang hingga di Lumajang, Semeru. Insya Allah Mas Fikri besok insya Allah berangkat untuk Mas Fikri ikut dong. mengemban amanah, menyampaikan ini untuk saudara-saudara kita di Lumajang. Tapi insya Allah minggu depan tetap ada, tapi Mas Fikri tetap ini, tapi mungkin dari jalan ya, saya dari Wismaku, dan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan perjalanan relawan Aksi Insan Nusantara untuk kemanusiaan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Fikri ikut ya. Ya. Kalau mau ikut nitip saja, ikut dananya nanti disampaikan ke saudara kita, nanti bisa ikut Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Insya Allah kita istiqomah. Silakan aja saudara-saudara untuk sama-sama ngaji. Ya, kita gunakan fasilitas teknologi ini untuk kita belajar. Mudah-mudahan setelah pandemi usai, mudah-mudahan nanti bisa saya biasa silaturahmi ke tadi Ibu Erma di Jakarta, ada Bu Ruli juga di Jakarta dekat, di Bogor yang dekat-dekat. Insya Allah nanti silaturahmi, nanti bisa ngaji tatap muka insya Allah. Jadi silaturahmi kita via dunia maya dulu. Ya, terima kasih. Memang Ustadz Salahuddin tinggalnya di mana? Saya di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi, ya. Nah, ya, saya kalau ada mau kajian rutin ada di Kemang Pratama. Besok malam kajian rutin saya di Kemang Pratama, Masjid Babut Taubah Kemang Pratama.
dan disiarkan langsung di Madani TV ya, bisa ditengok di YouTube atau kalau Ibu nonton TV pakai parabola ada di Madani TV Ba'da Maghrib lanjut Ba'da Isya. Tapi kebanyakan memang bapak-bapak yang dekat bisa merapat kajian seperti ini, tapi ya kurang lebih seperti ini, tapi ini modelnya kita Zoom, yang itu modelnya memang ala TV di Madani TV, nanti bisa ditengok atau di YouTube, di Facebook juga ada. Insya Allah besok malam, jadi Selasa kita di Wisma Quran, Wismaku ini besok malam ada di Madani TV, tapi disiarkan dari kajian di Masjid Babut Memang Pratama 1 Kota Bekasi. Ya, terima kasih Bunda, Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita pertemukan lagi. Jangan sampai berkurang-berkurang ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti pesertanya bertambah, ajak kanan kiri. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.